Ada anak pejabat sampai di lampu merah. Assalamualaikum Pak Muhaimin Iskandar. Saya stitch video Bapak ini yang sedang berkampanye di depan kader-kader PKB. Ya, Bapak mengatakan bahwa ada anak seorang pejabat. Ketika ada lampu merah, lampu merahnya dibongkar, kata gitu, supaya bisa lewat. Pak Muhaimin, masa sih Bapak takut sama belimbing sayur sampai harus berkampanye seperti itu? Bapak sebagai politikus, Bapak ini sudah terjun ya sebagai politikus itu sejak lama, sejak Bapak menggulingkan Gus Dur. Sejak Bapak menggulingkan Gus Dur dari kepemilikan PKB. Bapak udah terjun dalam dunia politik. Dan dalam dunia politik Bapak itu memang kotor ya sejak zaman dahulu ya. Kotor cara-cara Bapak itu. Ya kan, Bapak mengkudeta Gus Dur. Paman Bapak sendiri itu, Bapak kudeta. Iya kan, cara-cara Bapak kotor. Makanya saya yakin sekarang pun yang Bapak pakai untuk menjatuhkan lawan-lawan Bapak itu dengan cara-cara pasti kotor juga. Iya kan? Salah satunya ini di video Bapak ini, Bapak mengatakan Mas Gibran katanya membongkar lampu merah. Menyindir-nyindir gitu, membongkar lampu merah untuk bisa lewat. Mas Gibran, kalau saya analogikan, dia mau melewati sebuah pencawapresan. Tapi karena usia dia belum 40, maka lampu yang harus dia lewati warna hijau itu nggak berubah-berubah, Pak. Merah terus, karena belum usia 40 sesuai dengan undang-undangnya ya, undang-undang pencawapresan. Nah, di undang-undang yang lebih tinggi mengatakan bahwa ternyata jalanan itu bisa dilewati oleh orang yang berusia 17 tahun ke atas. Gitu. Jadi anak usia 17 tahun ke atas boleh melewati jalan itu. Sebagaimana bunyi undang-undang bahwa warga negara yang berusia 17 tahun ke atas boleh memilih dan dipilih. Gitu, Pak. Makanya Mas Gibran itu meminta kewenangan MK untuk nyetekin lampu merah ini ke hijau. Supaya dia bisa lewat. Nanti kalau dia udah lewat boleh cetekin lagi deh ke merah gitu. Gitu, Pak. Jadi bukan dibongkar lampu merahnya, dicetekin dulu oleh MK ke hijau supaya Mas Gibran bisa lewat dulu. Tidak ada yang dibongkar, tidak ada yang diubah. Undang-undangnya tetap berbunyi usia 40 tahun ke atas untuk menjadi cawapres. Ya, Pak. Karena cuma dicetekin doang. Jadi MK dimintai tolong oleh Mas Gibran untuk mereview pasal tersebut. Masa sih saya nggak boleh lewat? Kan 17 tahun boleh lewat sini, Pak. Oh yaudah deh, kamu lewat deh, saya cetekin deh gitu. Cetek. Lewatlah Mas Gibran tuh karena lampu hijau. Kuculuk, 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 kuculuk lewat. Lalu dicetekin lagi merah, cret. Mas Gibran sudah berhasil melewati lampu merah. Yang mana Bapak bisa melewati lampu merah tersebut karena usia Bapak sudah 40 tahun ke atas. Bapak tuh sudah tua, sementara Mas Gibran masih muda. Artinya apa? Sebenarnya lampu merah itu bisa dilewati oleh siapapun nanti, Pak. Nanti anak Bapak pun walaupun belum berusia 40 tahun bisa lewat situ, Pak. Nggak perlu bongkar-bongkar. Mintalah review dari MK untuk nyetekin lampu merah ke hijau. Kalau sudah lewat, setiap orang yang sudah lewat dari lampu merah itu, ya sudah lewat. Dia tidak bisa diganggu-gugat, disuruh mundur, nggak bisa, Pak. Karena sudah lewat, nggak bisa mundur lagi, sudah lewat. Nah sekarang perjuangan Bapak, karena Mas Gibran sudah berjuang berhasil melewati lampu merah, Bapak juga berhasil melewati lampu merah. Perjuangan Bapak yaitu bersaing prestasi dengan Mas Gibran, bersaing kompetensi, supaya nanti rakyat memilih Bapak atau memilih Mas Gibran. Gitu, Pak. Masa Bapak takut sama belimbing sayur? Takut sama asam sulfat, ya kan? Kan kader-kader Bapak tuh sibuk sekali ya yang pendukung Bapak tuh. Asam sulfat, asam sulfat, asam sulfat. Masa takut? Kan cacatnya Mas Gibran tuh udah banyak, udah dikumpulin sama pendukung-pendukung Bapak tuh. Belimbing sayur, asam sulfat, takut debat, anak kemarin sore, anak ingusan, anak mendompleng paman.
anak mendompleng presiden segala macam itu kan. Cacatnya banyak itu Mas Gibran. Ngapain Anda takut? Ya kan? Sekarang serahkan saja kepada rakyat. Rakyat mau memilih apa tidak. Bapak nggak usah takut. Bapak kayak emak-emak kampanyenya. Ngungkit-ngungkit masa lalu. Ini kalau kita mau bahas tentang karakter-karakter pemimpin seperti Bapak ini. Bapak tuh memang percis seperti perempuan. Jadi kalau berantem sama suaminya itu, ya berantem sama suami, selalu ngungkit-ngungkit masa lalu, diungkit gitu. Dia tidak melihat ke depan tapi melihatnya masa lalu. Bapak begitu, melihatnya masa lalu. Bapak ini cawapres loh. Harusnya Bapak memandang ke depan, ya lurus ke depan. Jangan melihat ke belakang, apalagi Bapak takut kesaing sama anak bau kencur. Bapak takut kesaing ya. Atau mungkin Bapak masih kesal karena Bapak sudah menunggu berpuluh-puluh tahun untuk jadi cawapres, sementara Mas Gibran belum waktunya tapi bisa jadi cawapres. Kesal Bapak ya? Emosi? Marah? Hah? Marah Pak dengan Mas Gibran? Ya kalau marah nggak gitu caranya Pak. Kalau Bapak marah, sekarang Bapak tunjukkan prestasi Bapak apa. Selama ini Bapak punya prestasi apa yang bisa Bapak banggakan kepada rakyat? Kalau prestasi Bapak hanya mengungkit-ungkit, menjelek-jelekan cawapres lain, artinya apa? Bapak tidak punya kebanggaan yang bisa ditunjukkan kepada rakyat. Iya kan? Kita tahu loh program-program Bapak apa nanti kalau jadi presiden. Mau merdekakan Palestina. Itu cita-cita Bapak ya. Yang menurut saya cita-cita bagus. Sebagai umat muslim memang semuanya juga mau sih Pak. Palestina itu segera bebas dari penjajahan Israel. Iya kan? Kita semua juga mau. Keren itu. Kemudian Bapak mau menggratiskan BBM. Wede. Keren itu Pak. Berarti Bapak punya uang banyak untuk mensejahterakan rakyat nanti ya. Juga Bapak punya uang banyak untuk mengantisipasi kalau negara Indonesia ini nanti jadi negara paling miskin karena nggak punya pemasukan. Karena BBM satu-satunya komoditas Indonesia Bapak gratiskan buat rakyat. Ya kan? Wah keren itu. Terus Bapak mau apa? Membayar 6 juta pada ibu-ibu hamil. Berarti Bapak mau melegalkan poligami. Ya kan? Keren itu, poligami jadi legal. Semua laki-laki, suami-suami akan punya istri banyak tuh. Dia akan hamili istri-istrinya. Karena nanti istri-istrinya yang hamil dapat 6 juta. Lumayan loh 6 juta satu istri. Kalau punya istri 20 udah berapa tuh kali 6 juta. Ya kan? Udah berapa 20 kali 6 juta? 120 juta. Bede. Siapa sih Pak yang gak mau dapat duit 6 juta istrinya hamil? Itulah Bapak gembar-gemborkan. Sama seperti Mas Gibran. Ketika kampanye yang disebutkan apa? Ibu-ibu hamil nanti akan disubsidi gitu kan. Akan diberikan kesejahteraan, pengobatan. Pokoknya seperti itu, diberikan susu segala macam. Anak-anak nanti akan diberikan susu, diberi makan gratis di sekolah gitu. Itu kan program-program yang disebut oleh Mas Gibran. Mas Gibran nggak pernah bilang itu ada seorang pengkhianat Gus Dur nyapres. Nggak pernah Mas Gibran ngomong begitu. Padahal kalau mau ngomong itu bisa. Pengkhianat Gus Dur nyapres dengan bangganya gitu. Aduh. Nehi Pak. Sorry. Kalau kita bicara prestasi saja. Dan prestasi Mas Gibran semua orang bisa melihat. Saksi mata prestasi Mas Gibran itu yaitu rakyat Solo Pak. Rakyat Solo. Ya. Jadi Bapak nggak usah takut kesaing dengan asam sulfat, dengan belimbing sayur Pak. Ya. Assalamualaikum.